teman-teman, pada hari ini kami sudah sampai di Museum Nasional di Jakarta Pusat. Museum Nasional ini merupakan museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang ada di Jakarta Pusat dan didirikan pada tahun 1778 pada tanggal 24 April. Dan museum ini juga merupakan museum terbesar yang ada di Asia Tenggara. Dulunya museum nasional ini bernama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Arsitek yang merancang museum nasional ini bernama Adolf Schroef dan Paul Schroef. Mengapa museum nasional ini dibangun? Karena pada awalnya ada sebuah pemuda yang bernama Rademacher. Dia ingin membuat suatu perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa, yang membuat salah satu pemuda Eropa itu berkumpul di Batavia. Dan bangunan ini juga merupakan perkumpulan ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis aspek budaya dan ilmunya India Timur. Pada tahun 1778 sampai tahun 1816, pada periode awal, museum ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan dan melestarikan berbagai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dan ketika pada tahun 1816 sampai 1942, pada periode kolonial, museum ini terus mengumpulkan koleksi etnografi, arkeologi, sejarah, alam, dan seni dari kebudayaan Hindia Belanda. Dan pada tahun 1942 sampai 1950, yaitu pada periode kemerdekaan, pada masa ini museum ini diambil alih oleh pemerintah Jepang dan diubah namanya menjadi Museum Nasional yang sekarang ini. Dan Museum Nasional ini masih terus mengumpulkan prasasti, patung, dan artefak budaya dari Nusantara sampai sekarang. Oke, jadi untuk pre-order pada bangunan Museum Nasional ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang segitiga itu namanya adalah pedimen. Kemudian untuk bagian yang di bawahnya itu namanya entablatur. Nah, entablatur ini akan terbagi lagi menjadi 3 bagian. Itu yang paling atas itu namanya kornis, kemudian yang di tengah itu namanya fris, dan di bawah namanya architrave. Kemudian lanjut ke bagian bawah yaitu kolonet. Nah, kolonet ini akan terbagi menjadi 3, yaitu vertikal itu untuk yang kepalanya, kemudian shaft itu untuk badannya, dan untuk yang di bawah itu namanya base. Bagian pedimen terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian terluar adalah sima, bagian miring berlapis-lapis yang menjulang keluar secara miring mendatar ataupun melengkung yang terletak di atas kornis yang berfungsi sebagai penutup. Diikuti dengan racking kornis yang terletak di bawah sima sekaligus menjadi penopangnya, merupakan bagian dari kornis yang disusun secara miring yang berfungsi membuat kornis terlihat lebih tinggi dan lebih elegan, juga menambah estetika. Diakhiri dengan kornis, bagian miring polos yang terletak di bawah racking kornis dan di atas timpanon. Berfungsi untuk penghias, yaitu menambah estetika pada pedimen, pelindung, yaitu untuk melindungi bangunan dari cuaca, dan sebagai penyeimbang komposisi pedimen. Timpanon merupakan bagian segitiga yang terletak di tengah pedimen dan di bawah kornis, dengan kedalaman paling dalam dibanding unsur-unsur sebelumnya. Pada timpanon biasanya terdapat hiasan-hiasan seperti ukiran patung dan relief mitologi Yunani. Ini berfungsi sebagai penghias, simbolisme, dan menambahkan kesan monumental. Entablatur. Entablatur adalah bagian menengah atas pada arsitektur klasik Yunani. Entablatur terletak di antara pedimen dan kolonet.
Entablatur terbagi menjadi 3 subbagian, yaitu kornis, frieze, dan architrave. Kornis. Kornis adalah subbagian entablatur paling atas yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu geison, sima, dan mutulus. Geison merupakan bagian horizontal yang disusun miring atau melengkung keluar yang terletak di atas sima. Geison berfungsi sebagai penutup dan pelindung dari cuaca dan menambah kekuatan struktural. Sima adalah bagian horizontal yang terletak di bawah geison dan di atas frieze, dengan proporsi yang lebih besar dibanding geison, berfungsi sebagai mahkota dan pelindung bangunan dari cuaca, menambah keindahan dan menunjukkan status sosial, dan permukaan datar yang menyatakan selesai pada suatu bagian struktur. Mutules adalah sebuah lempengan berbentuk persegi panjang yang menonjol keluar, biasanya dilengkapi dengan gutae, yaitu barisan kecil berbentuk tetesan air yang menggantung di bawahnya. Mutules terletak di bawah kornis dan di atas triglif dan metope di frieze. Mutules ini berfungsi sebagai penopang dan pengalir air hujan, juga mencerminkan elemen kayu pada zaman klasik. Frieze. Frieze adalah subbagian entablatur yang terletak di antara kornis dan architrave. Frieze tersusun atas beberapa unsur, diantaranya adalah triglif dan metope. Triglif adalah panel vertikal yang memiliki pola 3 ukiran atau saluran yang menyerupai 3 garis, terletak secara bergantian dengan metope pada frieze. Secara spesifik, biasanya terletak segaris dengan kolom atau di antara 2 kolom. Triglif direpresentasikan sebagai simbolis dari ujung balok kayu. Fungsi triglif yaitu sebagai komponen struktural dan sebagai dekoratif yang memberikan efek ritmis pada frieze. Metope. Metope adalah panel persegi atau persegi panjang yang terletak di antara 2 triglif pada frieze dan diposisikan secara bergantian dengan triglif. Metope biasanya dibiarkan polos atau dihiasi dengan relief ukiran tentang mitologi Yunani dan menjadikannya sebagai media artistik. Fungsinya adalah memberi ruang untuk dekorasi dan menciptakan kontras antara triglif. Architrave. Architrave adalah sebuah bagian dari entablatur yang terletak paling bawah dan bersentuhan langsung dengan kapital kolom. Architrave menjadi penopang dari komponen di atasnya seperti frieze dan kornis. Pada architrave terdapat beberapa komponen seperti tenia, regula, dan fascia. Tenia. Tenia adalah pita horizontal tipis yang membentang sepanjang architrave. Posisinya tepat di antara frieze dan architrave, menjadikannya sebagai pembatas antara frieze dan architrave. Regula. Mirip dengan mutules yang terdapat di bagian frieze, regula terletak di bawah tenia, lebih tepatnya segaris dengan triglif. Juga dilengkapi dengan 6 gutae, namun biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding mutules. Fungsi yang mirip dengan mutules yaitu mencerminkan elemen kayu tradisional zaman klasik. Fascia. Fascia adalah permukaan polos yang membentang secara horizontal di bawah tenia dan ditopang di atas kapital kolom. Memiliki fungsi sebagai penopang dari struktur di atasnya seperti frieze. Juga memberikan visual sederhana guna menyeimbangkan dekorasi yang lebih rumit dari bagian lain pada entablatur. Colonnade. Colonnade atau kolom merupakan bagian paling bawah dan sekaligus menjadi elemen paling penting dalam Greek Order. Dalam Greek Order terdapat 3 jenis kolom, diantaranya Doric, Ionic, dan Corinthian. Namun pada Museum Nasional ini, Greek Order yang digunakan adalah Doric Order. Doric Order adalah yang paling sederhana dan paling kokoh dibanding yang lain. Doric melambangkan kekuatan dan kesederhanaan. Doric juga melambangkan maskulinitas. Kolom Doric terdiri atas 3 bagian, yaitu kapital, shaft, dan stilobed. Kapital. Kapital merupakan bagian paling atas dari kolom Doric.
Kapital sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti abakus, echinus, anulet, dan necking. Abakus. Abakus adalah bagian kapital paling atas berbentuk persegi atau persegi panjang berupa slab batu yang bersentuhan langsung dengan architrave pada antablatur, memberikan kesan transisi dari architrave ke kapital dan mendistribusi beban dari struktur atas ke kolom. Echinus. Echinus adalah bagian di bawah abakus yang berbentuk bundar atau silinder yang melengkung ke dalam. Echinus juga menambah kesan transisi yang halus dan harmonis, mengurangi kekakuan transisi antara elemen vertikal yaitu kolom dan horizontal architrave, juga berperan dalam distribusi beban. Anulet. Anulet merupakan cincin horizontal kecil tepat di bawah echinus, berfungsi sebagai elemen dekoratif yang membatasi echinus dengan bagian di bawahnya untuk memberikan kesan rapi dan terorganisir. Necking merupakan bagian sempit di bawah anulet yang memiliki pola vertikal yang disebut hypotrachelium, yang berfungsi sebagai elemen penghubung antara kapital dan batang atau shaft kolom. Shaft. Shaft adalah badan dari kolom itu sendiri yang memiliki bentuk silinder dan ciri khas mengecil ke atas atau tapering, yang memberikan kesan stabilitas dan keseimbangan. Shaft dori dihiasi dengan alur-alur vertikal berbentuk setengah lingkaran yang meruncing keluar sebanyak 16-20, yang berfungsi memberikan dimensi pada kolom. Shaft dori tidak memiliki basis atau base, melainkan langsung berdiri di stilobed atau alas yang membuatnya terlihat lebih sederhana dan kokoh. Shaft dori biasanya memiliki dimensi dan ukuran yang lebih besar dibanding ionik dan korintian, namun tidak setinggi ionik dan korintian. Krepis. Krepis adalah serangkaian tingkatan yang membentuk dasar bangunan, sekaligus menjadi pondasi yang menopang struktur-struktur di atasnya. Krepis biasanya tersusun dari 3 tingkatan, 2 lapisan bawah disebut stereobed, dan lapisan paling atas disebut stilobed. Stilobed merupakan bagian paling atas dalam krepis. Stilobed bersentuhan langsung dengan shaft kolom yang menjadikannya sebagai alas bagi kolom untuk berdiri. Biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang, menyesuaikan dena bangunan. Stilobed tentunya berfungsi untuk menerima dan meneruskan beban yang diterima dari kolom ke tanah secara merata, membuat bangunan menjadi stabil. Sama halnya dengan stereobed yang terletak di bawah stilobed sebanyak 2 atau lebih lapisan.